Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing SD 4 Damai. Selamat pagi SD 4 Damai. Wilujeng sumping dina pengajaran Bahasa Sunda Mingguan Katilu. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Sunda minggu ketiga, masih bersama Bu Septi di sini. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kecap rarangken hareup di ka jeung ti. Untuk itu kita simak penjelasannya ya. Perhatikan baik-baik. Baik teman-teman SD 4 Damai, wilujeng sumping dina pengajaran bahasa Sunda mingguan katilu. Bu Septi ucapkan selamat datang kembali pada pelajaran bahasa Sunda minggu ketiga. Pada minggu ketiga ini, Ibu akan membahas tentang rarangken kecap hareup di ka jeung ti. Maksudnya kecap rarangken hareup di ka jeung ti. Tapi sebelum Ibu bahas materi pelajaran di minggu ketiga ini, Ibu akan menyebutkan dulu nih tentang tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Sunda minggu ketiga ada dua, diantaranya yang pertama, siswa mampu menyusun kalimat menggunakan rangkaian hareup di ka jeung ti. Yang kedua, siswa mampu mengetahui perbedaan penggunaan rangkaian hareup di ka jeung ti pada sebuah kalimat. Baik, langsung saja ya. Apa sih rarangkaian hareup di ka jeung ti itu? Sebelumnya, Ibu akan memberitahu apa itu pengertian kecap rarangken. Kecap rarangken nyaeta enggang nu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina jadi robah. Dina basa Indonesia disebutna imbuhan. Jadi kecap rarangken yaitu suku kata yang disambungkan dengan salah satu kata yang akhirnya nanti artinya jadi berubah. Pada bahasa Indonesia disebutnya kata imbuhan. Oke, langsung saja ya. Kita ke materi selanjutnya. Oke, yang pertama rarangken hareup di sebelah kanan sudah ada contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama, Haidar indit ka masjid di sarung beureum. Contoh kalimat yang kedua, Asya dipuji ku guruna, peda ngawina alus. Yang ketiga, Pak Indra angkat ka uleman diraksukan batik. Kecap-kecap nu didengdengkeun dina kalimah digigir geus make rarangken hareup di. Kecap disarung, dipuji, jeung diraksukan asalna tina kecap sarung, puji, jeung raksukan. Kecap nu make rarangken hareup di nuduhkeun pagawean. Jadi di sebelah kanan itu ada contoh kalimat. Yang pertama artinya Haidar pergi ke masjid di sarung merah. Yang kedua, Asya dipuji oleh gurunya karena nyanyiannya indah. Yang ketiga, Pak Indra pergi ke undangan memakai baju batik. Jadi kata disarung, dipuji, diraksukan ini sudah memakai rarangken hareup di. Tadinya asal katanya adalah sarung, puji, dan raksukan. Jadi kecap rarangken hareup di ini maksudnya adalah tentang suatu pekerjaan atau pagawean yang menerangkan sedang dilakukan, atau pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan, seperti itu. Kita lihat di sini ada contohnya. Yang nomor 1, Haidar indit ka masjid di sarung beureum. Berarti di sarung ini maksudnya ada kegiatan yang dilakukan oleh Haidar, yaitu memakai
sarung berwarna merah untuk pergi ke masjid. Nah, yang nomor 2, Asya dipuji ku guruna pedah ngawihna alus. Nah, pagawean atau pekerjaan di rarangkeun hareup di contoh kedua ini, maksudnya si gurunya sudah memuji Asya karena bernyanyi dengan indah seperti itu. Dan yang nomor 3, Pak Indra angkat kauleman dirasukan batik. Nah, pegawaian atau pekerjaan yang dilakukan Pak Indra adalah memakai baju batik pada saat pergi ke undangan gitu. Kemudian selanjutnya ada rarangkeun hareup ka. Contoh kalimatnya ada 3 juga. Yang pertama, geus kapanggih buku teu acan. Yang kedua, maneh mah kahayang kapuji pedah boga baju anyar. Yang ketiga, danis lempang di sisi dasieun kadupak ku motor. Jadi kecap-kecap nu didengdekeun dina kalimah digigir geus make rarangkeun hareup ka. Kecap kapanggih kapuji jeung kadupak asalna tina kecap panggih, puji jeung dupak. Kecap nu make rarangkeun hareup ka nuduhkeun kaayaan. Jadi di sini untuk rarangkeun hareup ka itu maksudnya menjelaskan tentang keadaan atau situasi tertentu. Nah, yang pertama itu ada kapanggih. Kapanggih berasal dari kata panggih, kecap panggih ya. Jadi maksudnya kapanggih di sini adalah sudah menemukan buku atau belum, seperti itu. Nah, yang kedua ada kata kapuji. Nah, di sini adalah keadaan yang ingin dipuji karena memiliki baju baru. Nah, yang ketiga atau nomor 3, danis lempang di sisi dasieun kadupak ku motor. Nah, ini kadupak ini adalah keadaan yang keserempet sama motor. Jadi si danis berjalannya di sisi aja, di sisi jalan karena takut keserempet sama motor seperti itu. Jadi kalau jalan jangan di tengah jalan ya teman-teman, harus berjalan di pinggir aja atau di sisi jalan kayak gitu. Selanjutnya ada rarangkeun hareup ti ya. Di sebelahnya, sebelah kanan ada contoh kalimatnya. Seperti biasa ada 3. Yang pertama KHD maksud Bu Septi. Yang pertama, kade ulah tibalik make baju teh. Yang kedua, sirahna tidagor kana panto. Yang ketiga, aya mobil tiguling lebah tanjakan. Nah, kecap-kecap nu didengdekeun dina kalimah digigir geus make rarangkeun hareup ti. Kecap tibalik, tidagor jeung tiguling asalna tina kecap balik, dagor jeung guling. Kecap nu make rarangkeun hareup ti nuduhkeun pagawean nu teu dihaja. Nah, kalau rarangkeun hareup ti ini bermaksud untuk menjelaskan jenis peristiwa yang tidak disengaja gitu. Jadi ada 3 nih, ada 3 kata yang menggunakan rarangkeun hareup ti. Ada tibalik, tidagor, dan tiguling. Jadi sesuatu kejadian yang nggak disengaja kayak tibalik. Maksudnya yang nomor 1 kayak nggak sengaja gitu. Jangan sampai bajunya terbalik kayak gitu. Kemudian yang nomor 2, sirahna tidagor kana panto. Tidak sengaja kepalanya kejedot ke pintu. Terus kemudian yang ketiga, aya mobil diguling lebah tanjakan ya. Jadi maksudnya tidak sengaja ada mobil yang terguling saat di tanjakan gitu ya. Karena bisa jadi aja
nggak sengaja kan mobilnya mungkin karena barang bawaannya berat, jadi terguling, nggak bisa nanjak gitu. Nah, oke, teman-teman, itu tadi tentang kecap rarangken hareup di kajengti. Kemudian Bu Septi punya tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya ada di Google Form. Terus ada 10 pilihan ganda. Dibaca baik-baik tugasnya, soalnya dibaca. Setelah isi soal di Google Form, jangan lupa kembali lagi ke Google Classroom untuk klik atau pencet atau diketik diklik ya, pokoknya diklik lah yang ada bacaan mark as done atau turn in atau hand in atau tandai sebagai selesai. Kenapa harus kayak gini? Karena kalau tidak kayak gini nanti tugasnya nggak bisa Bu Septi dan teman-teman fasilitator SD 4 Damai nilai di Google Classroom. Jadi mesti harus di Google Classroom-nya mesti harus diklik ini ya, biar kalau misalnya teman-teman salah memasukkan email itu kan tidak bisa kita kembalikan hasilnya. Jadi untuk backup nilai yang ada di Google Form, jadi teman-teman fasilitator SD 4 nih, Bu Septi dan teman-teman Faslas SD 4 bisa langsung nilai di Google Classroom juga, walaupun kalian enggak masukin email dengan benar gitu. Tapi bukan berarti kalian harus salah masukin email, kalian juga tetap harus benar saat penulisan emailnya. Dan pesan Bu Septi harus rajin sholat, rajin berdoa supaya kita bisa bertemu lagi di sekolah. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, tetap makan sayur, tetap makan buah meskipun kalian di rumah aja. Jangan lupa juga untuk selalu berjemur dan berolahraga bersama keluarga agar tubuh kita selalu kuat dan selalu sehat. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Septi. Hatur nuhun sadayana SD 4 Damai. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Septi untuk minggu ketiga ini, pelajaran minggu ketiga ini. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman SD 4 Damai.